Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deviana Risma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama via daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai uang. Tentu kalian semua sudah tidak asing lagi dengan uang, bukan? Nah, kita akan membahas mengenai definisi dari uang, kemudian fungsi dari uang, jenis-jenis dari uang, dan karakteristik dari uang tersebut. Sebelum masuk materi, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan simak video tentang sejarah uang berikut ya. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Nah, itu tadi adalah video tentang sejarah dari uang atau terbentuknya uang. Selanjutnya, kita akan masuk materi kita yang pertama yaitu pengertian dari uang. Definisi uang menurut tokoh ekonomi dunia yaitu Adam Smith, uang adalah media penukaran yang diciptakan untuk memperlancar penukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari kegiatan pertukaran. Sedangkan definisi menurut ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum, dapat berupa barang maupun jasa. Uang di sini disebut juga dengan uang barang. Kemudian menurut ilmu ekonomi modern, uang merupakan sesuatu yang tersedia secara umum dan dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis dari uang. Uang di sini digolongkan berdasarkan bahan pembuatnya, lembaga yang mengeluarkannya, berdasarkan nilai, dan berdasarkan wilayah yang berlaku. Yang pertama, uang berdasarkan bahan pembuatnya. Terdapat dua jenis uang. Yang pertama ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang biasanya terbuat dari emas atau perak, tidak mudah hancur, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Kemudian uang kertas, biasanya uang ini terbuat dari kertas yang mudah dibawa kemana saja, dan biasanya uang ini lebih banyak dipercaya oleh masyarakat dan menjadi uang fiduciary. Apa itu uang fiduciary?
Uang fidusiari adalah uang kepercayaan, karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran, walaupun nilai pembuatannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Jadi, dasar uang kertas adalah kepercayaan kepada pemerintah atau bank yang menjamin atas peredaran uang kertas tersebut. Kelemahan dari uang kertas ini biasanya mudah dipalsukan dan tidak tahan lama. Di samping saya lampirkan contoh dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Terdapat dua jenis uang. Yang pertama uang kartal dan yang kedua uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk alat pembayaran yang sah. Uang ini bisa berupa uang logam dan uang kertas seperti yang kita punya saat ini. Yang kedua, uang giral. Uang giral bisa disebut juga dengan uang yang disimpan pada bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening di bank untuk suatu waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan peranan cek, biliet, atau perintah pembayaran. Uang giral ini ada 3 jenis. Yang pertama ada cek, atau perintah yang diterima dari pihak lain untuk melakukan pembayaran. Yang kedua ada giro, atau alat untuk memindahkan uang giral ke rekening orang lain, atau bisa disebut juga dengan ATM dari bank. Yang ketiga ada telegraphic transfer, yaitu pemindahan pembayaran atas suatu transaksi melalui bank. Jenis uang yang ketiga yaitu uang berdasarkan nilainya. Ada 2 jenis uang di sini, yaitu uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai dari bahan pembuatnya sama dengan nominalnya tertulis. Contohnya uang logam dari emas. Uang logam ini, bahan pembuatnya nilainya sama dengan yang tertulis pada nominal uang tersebut. Atau bisa disebut juga dengan uang full body money. Yang kedua, uang bernilai tidak penuh. Uang di sini nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatnya lebih kecil dari nominal yang tertera pada uang tersebut. Contohnya uang kertas. Jenis uang yang keempat yaitu uang berdasarkan wilayah berlakunya. Ada 3 jenis uang di sini. Yang pertama uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik adalah uang yang berlaku di satu negara saja. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Contohnya uang ringgit di Malaysia, uang rupiah di Indonesia. Yang kedua, uang regional adalah uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu saja, seperti kawasan regional Eropa yang menggunakan uang euro. Yang ketiga yaitu uang internasional adalah uang yang berlaku tidak hanya di wilayah tertentu atau wilayah negara saja, tetapi juga berlaku di wilayah negara lainnya di dunia, atau berlaku di seluruh dunia. Contohnya yaitu uang dolar, yen, dan pound sterling. Fungsi uang. Fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli atau primer dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Contohnya, ketika kita memiliki uang Rp2.000, kemudian kita juga memerlukan pensil untuk menulis. Uang yang kita miliki dapat kita tukarkan dengan pensil. Nah, uang yang ditukarkan tersebut menunjukkan bahwa uang dapat berfungsi sebagai alat tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung atau alat ukur nilai. Nilai tukar barang adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Untuk menentukan nilai tukar suatu barang, diperlukan suatu alat ukur dengan satuan hitung tertentu yang disebut dengan harga. Disinilah fungsi uang sebagai alat satuan hitung untuk menentukan harga dari barang tersebut. Misalnya, ketika harga 1 pulpen Rp2.000, sedangkan harga 1 buku Rp3.500, maka kita dapat tahu bahwa nilai dari buku tersebut lebih tinggi daripada nilai dari pulpen. Fungsi primer uang yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau value karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Contohnya, ketika seseorang memiliki sejumlah uang dan menyimpannya, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang, karena uang memiliki nilai sepanjang tahunnya. Selanjutnya, fungsi turunan dari uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran.
Uang berfungsi sebagai alat pembayaran apabila pada saat penyerahan uang tidak diimbangi dengan penerimaan barang, seperti untuk membayar pajak dan membayar utang. Yang kedua, uang sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih fleksibel daripada menyimpan kekayaan dalam wujud barang. Karena nominal uang yang kita simpan akan tetap sama dan tidak berubah sepanjang tahunnya. Sebagai alat pemindah kekayaan, dengan adanya uang, maka kekayaan bisa dipindah tempatkan dari satu daerah ke daerah lainnya. Misalnya, memindahkan rumah yang ada di kampung ke kota bisa dilakukan dengan cara menjual rumah yang ada di kampung dan selanjutnya membeli rumah yang ada di kota. Yang keempat, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bersemangat dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Yang kelima, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran atas kewajiban-kewajiban atau utang pada seseorang atau instansi pada masa yang akan datang. Syarat uang. Seperti kita ketahui, uang digunakan sebagai alat tukar, maka tidak semua benda atau barang dapat dikatakan sebagai uang. Adapun syarat-syarat dari uang yaitu, yang pertama, digemari atau diterima oleh umum. Artinya, uang dapat diterima secara umum penggunaannya dan dapat digunakan masyarakat sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Maksudnya, bentuk fisik dari uang yang kecil memiliki nominal yang besar dan mudah setiap orang untuk membawa dan menyimpannya, karena tidak terlalu berat dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga, tahan lama dan tidak cepat rusak. Benda yang digunakan sebagai uang tidak boleh cepat rusak, karena digunakan dalam kegiatan pertukaran setiap hari. Untuk itu, secara fisik uang harus tahan lama dan tidak mudah robek atau rusak. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nominalnya. Artinya, mudah diatur pembagiannya menurut satuan dengan berbagai bentuk nominal untuk melancarkan transaksi jual-beli tanpa mengurangi nilainya. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Uang harus memiliki kestabilan nilai, yaitu ketetapan nilai tertentu. Hal ini dikarenakan ketika harga barang naik secara drastis, nilai uang akan turun dan masyarakat akan lebih suka menimbun barang daripada memegang uang. Dalam hal ini, pemerintahlah yang berkewajiban menjaga nilai mata uang. Yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena akan mengakibatkan terhambatnya perdagangan dan pertukaran yang berlangsung. Itu tadi materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Jenis-jenis uang ada 4. Yang pertama, uang menurut bahan pembuatannya. Yang kedua, uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang ketiga, uang menurut nilainya. Dan yang keempat, uang berdasarkan wilayah berlakunya. Fungsi uang ada 2. Yang pertama, fungsi primer, dan yang kedua, fungsi turunan uang. Syarat-syarat uang ada 6. Yang pertama, mudah digemari oleh masyarakat. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Yang ketiga, tidak cepat rusak. Yang keempat, dapat dibagi tanpa mengurangi nilainya. Yang kelima, nilainya bersifat stabil atau tetap. Yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan. Itu tadi materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.